wabarakatuh. Good morning, everyone. Today we are going to discuss about modals. Apa itu modals? What is modals? Okay, let's start our lessons. Okay, modal verbs. Grammar review. Okay, this is the explanations. What is modals? Modals verbs are special verbs which behave very irregularly and that are used to indicate modality, ability, possibility, likelihood, probability, permission, and obligations. Adalah kata kerja atau kata kerja spesial yang mengungkapkan atau mengindikasikan tentang kemampuan, kemungkinan, ya, izin dan kewajiban. Ini penjelasan singkatnya. Kemudian apa saja modal? Di antaranya ada can, could, may, might, must, shall, should, will, would, ought to. Modals adalah auxiliary verbs, kata kerja bantu, ya, atau tambahan yang mengarah kepada arti dari kata kerja utama. Specific meaning to the main verb of the sentence. Mereka membantu kata kerja utama sehingga strukturnya seperti ini. Structures of modal verbs. Okay. Subject, kemudian modal verbs, baru kata kerja tersebut atau infinitive tapi tanpa to, ya. Kata kerja utama. Formatnya how do we use modals is one. Subject, modals, and verb. Examples, Mary can play the piano. Tidak menggunakan kata sambung dan tidak juga memerlukan kata kerja bantu yang lain seperti am, is, are. Langsung saja ke kata kerja utama. Formatnya, oke. Modals tidak menggunakan tambahan s pada kata yang tunggal. Kemudian dalam bentuk pertanyaan dia tidak menggunakan do atau does, dan dalam bentuk negatif tidak menggunakan don't dan doesn't. Next, formatnya seperti ini. Modals itu tidak menggunakan tambahan in seperti canning atau musting, dan modals tidak diikuti oleh to. Nah, jadi langsung aja kalau dia ada kata kerja, langsung aja she must study, bukan she must to study. Atau he could play football in his youth, tidak he could to play, dan we should have gone the other way. Modal verbs do not have all the tenses. Many modals can be used with the past or the future tense. Jadi modals juga tidak bisa digunakan untuk sebagian atau banyak modal yang tidak bisa digunakan untuk bentuk lampau dan bentuk futures. Apa yang tidak bisa? Misalnya can, I can solve the problem. Kalau dia dilampaukan sehingga tambahkan was, I was able to solve the problem. Sama dengan must, you must come early. Kalau dia dirubah dalam bentuk lampau, you have to come early yesterday. Tidak bisa must-nya dirubah ke bentuk lampau. Gitu. Kemudian modals in the past refer to action that happened in the past. Mengacu pada kejadian yang terjadi di waktu lampau.
Example here, it must have been a difficult decision. They should have invited her to their wedding. Jadi modal, kemudian have, baru kata kerja bentuk ketiga. Verb in past participle. Ini kalau modal in the past. Nah, kita mulai dari can dulu. Can. Apa sih fungsi can? To express ability. Untuk mengenal kemampuan. Example, Rian can speak French but he can speak German. Itu contohnya. Yang kedua, to express request, meminta. Meminta tolong, meminta sesuatu. Can I offer you something to drink? Yang ketiga, to express permission. Nah, kita meminta izin juga bisa menggunakan can. Can I use your cell phone? You can't go out with Victor. To express possibility, untuk mengungkapkan kemungkinan. If the weather is perfect, tomorrow we can go on a picnic. Kemudian could, nah ini could lampau dari can tadi. Ya, bentuk lampaunya dari can. Tapi juga bisa dipakai to express future possibility. Juga bisa dipakai. Kemudian could juga dengan present perfect tense juga bisa. To express something in the past may be real. Contohnya, you could have been killed in that accident. I could have won the game. Nah, ini shall to express the simple future for the first person. For the first person. Untuk orang pertama, yaitu I. Itu ya. Kalau he, she, itu adalah the third singular. Orang ketiga. Orang pertama itu artinya orang yang bicara ya. Orang yang bicara. Bisa itu kami, bisa itu saya. We, kami, I, saya. Jadi shall ini untuk orang pertama. Untuk orang pertama, baik tunggal ataupun jamak. Itu aturannya. Kemudian will. Will. Present to the future tense. Apa itu? Contohnya adalah Sam will leave tomorrow. She will be back in a few days. Artinya keadaan sekarang, Sam will leave tomorrow. She will be back in few days. Sam akan menggerakkan besok, tapi dia akan kembali dalam beberapa hari. Dia berangkat, tapi dia akan kembali dalam beberapa hari. Nanti sekarang, kemudian lanjut dengan besoknya, atau yang akan datang. Express willing, sesuatu yang kita gunakan untuk mengungkapkan keinginan. Nah, if you won't go and help him, I will wash the dishes if you cook. Jika kamu tidak pergi dan menolongnya, saya yang akan membantu. Maksudnya, saya akan mencuci peralatan masak jika kamu masak. Artinya berbagi tugas. Kamu yang masak, saya nyuci. Oke, kemudian next slide. Ini would. Oke. Itu selain dalam bentuk past tense, dia juga ungkapan yang lebih sopan. To express polite request. Would you please take off your coat? Would you mind turning the radio off? Bentuk yang lebih sopan daripada will. Ya. Jadi ada juga di sini fungsinya selain dari penggunaan past. Ini should itu digunakan untuk memberi nasihat, to give advice and opinions, pendapat juga ya, to express expectation, harapan, to suggest a less strong possibility. Satu kalimatnya, you are driving too fast, you should slow down a little bit. You have gained a lot of weight, you should go on a diet. Untuk memberikan nasihat atau pendapat. To express expectation, ungkapan di saat kita mengharap ya. Are you ready? The taxi should be here soon.
$20 is enough. It shouldn't cost more than that. Nah, should, kemudian must dan have to express something is necessary, essential. You must pay by cash. You have to drive on ride in France. Ini penggunaan must dan have to. Not have to is used to express something that is not to be done. Ya, istilahnya yang harus dilakukan. Bisa menggunakan must dan have to. Nah, kalau may di sini untuk mengungkapkan kemampuan. Possibility, kemungkinan in the present or in the futures. Kemungkinan yang sekarang atau yang akan datang. Atau it may rain, mungkin langitnya sudah mulai mendung, ini akan terjadi hujan. Elizabeth may know his telephone numbers. Kemungkinan itu menggunakan may. Untuk minta izin bisa menggunakan may for permission. May I come in? You may come if you want. To express wish or hope. Untuk mengungkapkan harapan. Ya, may you a long life. Ini might, ini untuk mengungkapkan kemungkinan yang akan terjadi sekarang atau yang akan datang. Contohnya apa? I'm not sure yours may come as well. He may come, he might come. The chance that he comes is least likely than may. Atau might with present perfect tense means speculation about the past. Spekulasi yang akan datang. Edward is late. He might have missed his bus or he might have overslept. Edward terlambat, itu kemungkinan dia ketinggalan bis atau dia lambat bangunnya. Atau kalau mungkin bahasa Indonesianya itu kesiangan ya, oversleep, kesiangan. Oke. Nah, ini latihan. Ini akan saya share di kolom deskripsi. Silahkan kalian latihannya. Saya kira cukup itu penjelasannya. Ingat, English is a skill, so you need to practice and practice. Every time, everywhere. Jadi latihanlah sesering mungkin supaya bisa terampil dalam berbahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan share untuk membantu perkembangan channel ini. Goodbye.